Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan yang beranggotakan saya Nizar Abdul Malik NRP 152340 dengan rekan saya Muhammad Rifki dengan NRP 1523 dan juga Muhammad Rizky dengan NRP 15 2023 020. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang berjudul Mindspark. Aplikasi Mindspark ini aplikasi yang mendukung atau bertemakan tentang SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. Mengapa kami membuat aplikasi ini? Jadi masalah yang kami angkat yaitu banyak mahasiswa kesulitan belajar mandiri karena materi kuliah menumpuk dan susah dipahami. Nah, Mindspark hadir untuk menjawab masalah tersebut. Aplikasi ini mengubah materi kuliah, entah itu PDF, slide, atau foto catatan, menjadi ringkasan otomatis, kuis adaptif, flashcard, dan tutor AI yang bisa ditanya dan menjawab langsung dari materi kita sendiri. Aplikasi ini kami bangun dengan arsitektur cloud native dan multi cloud yang bisa dilihat di sini. Kami menggunakan AWS dan juga Azure. Selanjutnya untuk demo fitur aplikasi saya serahkan kepada Rifki. Untuk aplikasi sendiri itu bisa diakses melalui HTTPS, melalui CloudFront. Nah, jadi pertama saya akan mencoba untuk register terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa memilih apa yang ingin kita pelajari. Misalnya ini. Nah, lalu di sini kita masuk ke halaman utamanya. Sekarang saya akan mencoba untuk mengunggah sebuah materi. Nah, misal saya pakai PDF ini. Nah, saat di-upload di belakang layar yang kami buat itu langsung memproses, yaitu membaca isi, membuat ringkasan dan menyiapkan kuis dari si materi ini. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, lalu ini sudah selesai dan ini hasilnya. Nah, setelah itu adalah ringkasan otomatis seperti ini dari dokumen yang tadi kita upload. Jadi mahasiswa itu tidak perlu lagi ribet untuk membaca semua isi dari PDF itu. Nah, setelah itu ada kuis adaptif. Misalnya kita start. Nah, jadi si soal-soal ini itu dibuat dari AI dari materi tadi. Setelah saya coba jawab beberapa. Nah, di sini juga kita bisa melihat hasilnya. Dan kalau kita lihat di bawah itu kita bisa lihat juga tingkat kesulitannya itu disesuaikan dengan jawaban yang kita berikan. Jadi misalnya kalau kita jawab benar itu nanti soal selanjutnya itu akan jadi lebih sulit. Sementara kalau kita jawab mudah itu akan jadi lebih sulit. Nah, lalu selanjutnya ada fitur flashcard. Nah, ini saya contoh seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada fitur unggulan dari si aplikasi ini yaitu sistem tanya jawab berbasis AI. Nah, misalnya saya ingin bertanya tentang isi materi dari file yang udah saya upload tadi. Nah, di sini ya kita bisa lihat si AI-nya menjawab dan di sini juga ada fitur. Nah, yang penting itu setiap jawabannya itu disertai oleh citasi. Jadi si materinya itu nggak ngasal gitu sih ngejawabnya dan benar-benar berasal dari file yang sudah kita upload tadi. Nah, setelah ini saya serahkan kepada Rizky. Selanjutnya kita bakal balik ke arsitektur code-nya. Jadi di sini dulu Kita memisahkan beberapa komponen ke dalam 3 VPC.
atau jaringan terisolasi yang berbeda. Di sini tuh ada VPC front end, VPC back end, dan juga VPC database. Nah, supaya aman dan terpisah, ketiganya kami sambungkan dengan transit gateway. Front end berjalan di ECS Fargate dan back end dan layanan AI di Kubernetes. Dan database kita untuk memakai Amazon RDS PostgreSQL. Nah, selanjutnya kita akan ngecek bahwa semuanya itu benar-benar jalan. Dan kita bisa buktikan lewat terminal. Di sini kita tinggal tuliskan kubectl get nodes min o line. Ini tuh bakal munculin si dua server node Kubernetes yang aktif. Nah, di sini telah muncul ciri aktifnya tuh gimana. Di sini tuh ada si statusnya tuh sudah ready dua-duanya. Nah, selanjutnya tuh kita bakal ngecek semua komponen yang berjalan di server node itu ada. Nah, menggunakan kubectl get pods min a. Nah, nantinya tuh harusnya, nah seperti ini bakal muncul banyak komponen dari backend, ALB, cluster, sampai kubectl seperti ini. Dan statusnya tuh running semua, ready satu per satu, dua per dua, pokoknya full running. Nah, selanjutnya tuh di sini kita juga sudah terintegrasi dengan AWS-nya. Di sini kita bisa lihat tiga VPC utama kami di sini sudah ada. Dan untuk database-nya sendiri kita sudah koneksikan juga dengan Microsoft Azure. Jadi si file yang tadi diupload bakal muncul di sini. Nah, tadi tuh kita upload I3. Nah, di sini muncul si I3-nya. Nah, selanjutnya tuh kita bakal lihat blob core window-nya yang artinya tuh ini tuh benar-benar disimpan di Azure Blob. Nah, sementara si aplikasi itu jalan di AWS. Ini sebagai bukti untuk multi core-nya tuh berjalan. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 karena kita limit menjadi 3. Nah, ini tuh untuk integrasi AI-nya saya bakal kembalikan ke Nizar. Baik, terima kasih Rizky. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana AR-nya bekerja. Jadi di sini kami memakai metode RAG atau Retrieval Augmented Generation yang menghubungkan dua model AI. Saat materi diunggah, teksnya itu dipecah menjadi potongan kecil lalu diubah menjadi vektor angka menggunakan BGM3 ini. BGM3 ini merupakan model open source yang kami host sendiri di dalam cluster, jadi bukan hanya memanggil API yang berbayar. Lalu vektornya ini kemudian disimpan di database yang tadi sudah dijelaskan, database yang ada di AWS. Nah, saat user bertanya, pertanyaannya juga diubah menjadi vektor, lalu dicari potongan materi yang paling relevan dengan yang sudah ada di database. Lalu setelah itu dikirimkan ke ini melalui Gemini proxy untuk menyusun jawabannya. Maka dengan seperti itu jawaban yang dikirimkan oleh Gemini akan selalu berdasar pada materi yang diberikan dan ada citasinya. Di sini kita bisa bakal cek untuk log dari AI-nya. Nah, kita cek, lalu kita akan kirimkan tes, misalkan jelaskan lagi. Lalu bisa dilihat bahwa di sini nanti akan ada muncul post RAG dan muncul juga penjelasannya. Oh iya, satu fitur yang tadi lupa dijelaskan, di sini kita bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dengan menekan tombol ini. Lalu di sini kita akan hentikan lognya. Nah, selanjutnya untuk CI/CD Action GitHub-nya akan dijelaskan oleh Rizky. Nah, untuk pipeline CI/CD-nya juga di situ kita sudah integrasi otomatis pakai GitHub Action. Jadi tiap kali kami ngubah kode, jadi nggak usah nge-push manual dari Docker ke EKS. Jadi kita bisa full setup dari GitHub dan otomatis menjalankan 5 tahapnya itu. Yang pertama nanti bakal ada build test, Dockerize, push image ke ECR, lalu deploy otomatis ke Kubernetes seperti ini. Nah, nantinya jika berhasil nanti bakal ada tombol centang hijau seperti ini. Lalu untuk monitoring dan control scaling,
Di sini kita menggunakan Grafana untuk monitoringnya. Bisa kita lihat di sini pada dashboard Kubernetes, yaitu di Computer Resource Namespace Pod. Sistem kami juga dipantau menggunakan Prometheus dan Grafana ini. Jadi di dashboardnya ini menampilkan penggunaan CPU dan memori tiap komponen. Sekarang saya akan demokan auto scaling. Jadi saya akan memberikan beban tinggi ke backend dan kita lihat sistem menambah servernya secara otomatis. Ini kita buka dulu terminal yang keduanya. Lalu kita pilih untuk ini komennya. Kita pastekan. Nah, selagi berjalan untuk terminal yang pertama, kita masukkan untuk monitoringnya juga di sini. Jadi kita gunakan dua monitoring, yang di monitor dan yang di sini. Kita lihat dulu yang di sini. Nah, kita lihat di sini yang untuk di terminal. Kita tunggu dari awalnya ini min pod-nya 2 dan replikanya 2. Lalu CPU-nya ini tiba-tiba melonjak naik ke 69%, yang dimana batasnya itu di 30%, maka seharusnya dia membuat pod atau replika yang baru. Nah, bisa dilihat juga di sininya. Untuk CPU usage-nya di sini. Nah, kita lihat juga buat di terminalnya bahwa replikanya atau podnya ini berhasil membuat atau menambah secara otomatis dengan max podnya itu 6 max pod. Terlihat di Grafana juga grafiknya ikut naik. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Grafiknya itu ikut naik, berangsur-angsur naik. Mengikuti beban dari yang sudah diberikan tadi lewat terminal yang kedua. Lalu, jadi itulah MindSpark dari sisi aplikasi. Jadi kami punya front end React yang berjalan di ECS Flatbed dan terhubung penuh ke API. Lalu dari sisi infrastruktur juga kami punya arsitektur multi-cloud AWS dan Azure. Lalu bisa monitoring auto scaling dan CI/CD yang sepenuhnya otomatis. Dan dari sisi AI, kami juga memiliki RAG dengan model self-hosted BGEM3 dan Google Gemini. Relevan untuk SDG 4 pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.